bahwa ada makhluk yang di darat dan di air. Mereka juga berpuasa. Seandainya manusia yang beriman tidak berpuasa, malu sama binatang. Emang binatang apa yang puasa? Kita kan diwajibkannya cuma dari mulai fajar sampai terbenam matahari, gitu aja kok tidak kuat. Oh, masa kalah sama ayam. Masa kalah sama ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini di podcast Mutu TV bulan Ramadan. Nah, kali ini saya masih ditemani oleh teman-teman saya, para penonton bayaran. Woi, mana tuh? Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang ustadz. Wah, ini sudah malang melintang kemana-mana ustadz ini. Dari Sabang sampai Merauke, balik lagi ke Sabang juga udah. Pengalaman hidupnya banyak sekali. Dan ini adalah narasumber perwakilan dari level 4. Siapa lagi kalau bukan the one and only Ustadz Jaliluddin. Wah. Gimana kabarnya, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini dengar-dengar Ustadz Jalil ini punya nama keren. Apa nih nama keren ini? Biasa panggilan ibu-ibu jamaah majelis taklim ya. Siapa? Karena suara saya kencang mungkin, maka disebut kalau bahasa Sunda jentre. Maka panggilannya Ustadz Jentre. Oh, Uje. Dengan suara yang keras dan lantang itu mungkin. Uje ya. Abis ini saya panggil Uje aja berarti ya. Boleh. Nah, kalau boleh tahu nih, Uje ini sudah mengajar di SD Muhammadiyah 7 ini sudah berapa lama sih? Baru sih, alhamdulillah. Kebetulan saya bersyukur sekali bisa beraktivitas dan mengajar di SD Muhammadiyah 7 ini baru beberapa tahun ya, baru 10 tahunan kurang lebih. Lama itu lumayan. Iya. Kalau udah anak SD itu udah kelas 4, kelas 5. Iya, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong tentang SD Muhammadiyah 7 nih, ini kan setiap sekolah pasti ada dong pesantren Ramadan. Iya. Nah, kalau untuk SD Muhammadiyah 7 sendiri, apa sih tema pesantren Ramadannya? Seperti kita ketahui bersama bahwa SD Muhammadiyah 7 Antapani Bandung yaitu mempunyai tema sendiri untuk Ramadan kali ini, yaitu Merdeka. Merdeka. Kenapa merdeka? Merdeka kan biasanya itu bulan Agustus gitu ya. Kalau nggak Hari Pahlawan gitu. Ini luar biasa sekali puasa. Terutama pimpinan SD Muhammadiyah 7 ini yang begitu luar biasa, yaitu Bapak Iwan Kurniawan MAG, yang saya subhanallah walaupun usianya muda di bawah saya, tapi pemikirannya luar biasa, sehingga keren sekali dengan adanya Ramadan tahun ini dikasih tema Merdeka. Apa tuh Merdeka? Artinya meraih derajat takwa. Meraih derajat Subhanallah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Iwan Kurniawan. Dan di sini juga sudah hadir Bapak Iwan Kurniawan bersama kita ya di belakang kamera. Nah, merdeka itu meraih derajat takwa. Oh, berarti la'alakum tatakun ya. Betul sesuai sekali. Dengan Al-Baqarah ayat 183. Oke, bisa nih. Selain Uje itu katanya juga malang melintang, dan tadi Uje itu Ustadz Jentre, pasti suaranya bagus dong. Nah, coba kita pengen dengerin Uje ini melantunkan Al-Baqarah ayat 183 tadi. Coba gimana? Kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 berkenaan dengan puasa Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wah, jentre sebenarnya. Pantesan dipanggilnya UJ. Berarti meraih derajat takwa. Iya. Balik lagi. Nah, kan berarti puasa sekarang ini agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, emang ganjaran untuk orang bertakwa itu apa? Oke. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah lengkap dengan balasannya. Sehingga barang siapa, sebagaimana tadi dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, bahwa bagi orang yang melaksanakan puasa akan mendapat derajat la'allakum tattaqun, akan menuju kepada tangga muttaqin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tempat yang sangat istimewa, balasan yang paling fantastis, yaitu untuk manusia-manusia yang muttaqin. Di antaranya apa? Bagi orang yang berpuasa, Allah akan menuntun kepada ketakwaan, dan orang yang bertakwa telah Allah persiapkan tempat yang begitu istimewa. Apa? Dalam surat Ali Imran ayat 133, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin di sini orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang mendapat derajat muttaqin, kata Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah telah menyediakan tempat yang fantastis, yang istimewa, yang luar biasa, yang Allah khususkan, yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang muttaqin saja. Itulah balasan yang Allah janjikan, uiddat lil muttaqin, khusus hanya orang-orang yang muttaqin. Luar biasa ya. Berarti puasa ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan derajat takwa. Betul. Oh, tadi ganjaran. Betul sekali. Emang ganjaran yang tadi itu hanya didapatkan oleh orang-orang takwa gitu? Sebenarnya banyak sekali, cuma salah satu tangga untuk menuju derajat muttaqin itu adalah dengan saum, dengan berpuasa. Sebenarnya banyak sekali untuk tangga-tangga yang harus kita lalui agar kita mencapai derajat muttaqin. Cuman salah satunya sebagai momen kita bulan Ramadan ini, maka itu mungkin salah satu derajat untuk menuju ketakwaan itu dengan salah satunya dengan saum. Oke, berarti ganjaran yang tadi disebutkan, wah, dunia, akhirat, dapat semuanya itu hanya untuk orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Yang gitu. bertakwa. Kalau orang Ciamis boleh apa? Boleh sekali, karena sebagian orang Ciamis itu bertakwa. Ini contohnya. Insya Allah. Hanya untuk orang-orang bertakwa. Makanya saya tanya, orang Ciamis boleh nggak gitu? Boleh. Oh, boleh. Kebetulan alhamdulillah. Kepala sekolah kita juga orang Ciamis. Jadi subhanallah. Insya Allah. Nah, itu untuk orang-orang yang bertakwa ya. Nah, selanjutnya nih, kan Allah itu banyak menciptakan makhluk hidup nih. Iya, betul. Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia juga. Nah, emang yang berpuasa itu apakah hanya manusia? Saya pengen tahu apakah makhluk selain manusia ini berpuasa atau tidak sih? Oke. Sebenarnya sudah kita ketahui bersama, seperti barusan dikatakan, bahwa Allah menciptakan banyak sekali, ribuan makhluk yang Allah ciptakan, yang ada di daratan dan di lautan. Tapi yang berkenaan dengan saum di bulan Ramadan, Allah mengkhususkan sebagaimana perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, bagi manusia yang beriman saja. Manusia. Sedangkan ini juga manusianya yang beriman. Kalau yang tidak beriman tidak diwajibkan puasa. Untuk apa? Karena Allah istimewakan bagi orang yang beriman
dan yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan derajat yang paling tinggi tadi, yang Allah persiapkan tempatnya yang sangat istimewa itu. Jadi Allah ingin manusia yang beriman, yang menjalankan taat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai ke derajat yang paling tinggi, Allah akan tempatkan di sorganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu dari manusia ya. Mungkin nah, kalau misalkan ada binatang, tumbuhan ini puasa nggak sih? Kalau binatang itu kan ada dua ya. Ada yang di daratan dan ada yang di air. Kalau yang di darat dan di air itu di namanya darat dan di air. Amfibi. Iya, ada di darat, di air. Apakah mereka juga ikut berpuasa? Balik lagi ya. Nah, itu di sini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Manusia yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Bagaimana katanya kalau manusia yang beriman tapi tidak melaksanakan puasa? Kita ambil ibrah tadi ya, pelajaran bahwa ada makhluk yang di darat dan di air. Mereka juga berpuasa. Wah, masa? Iya, seandainya makhluk yang di darat ataupun di air berpuasa, seandainya manusia yang beriman tidak berpuasa, malu sama binatang. Emang binatang apa yang puasa? Contoh yang ada di daratan darat. Yang mesti kita tahu semua. Tahu ayam nggak? Ayam ini tahu ayam, ayam. Iya. Ayam juga berpuasa. Dengan cara apa berpuasanya? Seperti apa? Bahkan subhanallah, kalau kita meneliti, kalau kita menelaah dan memperhatikan, ayam itu lebih lama berpuasanya. Tatkala ayam bertelur, setelah bertelur mengerami telurnya, bukan 1 hari 1 minggu, bahkan berminggu-minggu berpuasa tanpa makan, tanpa minum, tapi kuat subhanallah. Sebelum si telurnya menetas menjadi anak, itu berpuasa ayam. Tanpa makan, tanpa minum, itu mengerami. Kita kan diwajibkannya cuma dari mulai fajar sampai terbenam matahari, gitu aja kok tidak kuat. Masa kalah sama ayam. Masa kalah sama ayam. Nah, itu baru yang di darat. Itu di darat. Kalau di air kan ada gimana? Yang di air. Itu kan air semua masuk gitu. Gimana tuh? Berpuasanya makhluk yang ada di air, contoh ikan. Ikan tatkala bertelur, dia berada di dalam mulutnya. Mulut induknya bertelur di situ. Sebelum si telur itu menetas jadi anaknya, maka dia jaga sekuat mungkin, walaupun dia dengan menahan lapar, haus, segala macam, mereka intinya dengan berpuasa. Bahkan seperti ayam tadi, berhari-hari bahkan sampai berminggu-minggu dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Intinya untuk mempertahankan telurnya, supaya saat keluar dia sudah menetas menjadi anaknya. Itu yang luar biasa dari 2 hewan tadi, sebagai pelajaran bagi manusia. Jadi si ikan itu nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Soalnya mulutnya terus aja ditutup ya. Ditutup karena menjaga telur yang supaya dia kandung itu. Betul, yang dia rami kalau telur ya. Supaya telur yang ada di ikan tadi, yang ada di mulut ikan, begitu keluar sudah jadi anaknya. Baru itu dia bisa mengeluarkan, baru dia bisa makan. Supaya nggak dimakan sama ikan-ikan lain. Betul. Luar biasa. Penonton! Udah kayak tukul. Lanjut ya, ini penonton masih pada semangat. Saking terkesimanya dengan UJ ini sampai, makanya saya panggil dulu tadi ya. Pada bengong ya. Luar biasa UJ ini ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih untuk UJ. Kan bulan puasa itu banyak yang mengerjakan sholat sunnah, banyak yang tadarus, menahan nafsu, pokoknya tingkat ibadahnya tuh jadi naik gitu. Tapi setelah ada opor ayam, ada ketupat, bulan puasa Ramadan sudah lewat, nah kebiasaan sholat sunnah, tadarus itu jadi hilang, jadi malah semakin malas lagi, gitu ya. Nah, itu gimana tanggapan UJ ini? Apa ada solusi tersendiri untuk itu apa gimana? Subhanallah, pertanyaan yang begitu unik dan luar biasa sekali.
Kalau saya nggak bisa nanya unik, saya nggak akan jadi host ya. Oke. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kebetulan banyak mungkin teman-teman atau kawan-kawan di luar sana yang belum mengerti dan banyak mengalami seperti itu. Gitu. Banyak sekali. Seperti barusan yang telah disampaikan bahwa banyak sekali orang yang melaksanakan puasa tatkala puasa tatkala sebelum puasa. Sebelum puasa dulu, sebelum puasa biasa. Tatkala datang bulan Ramadan, jadi dia lebih ibadah, rajin ibadah, lebih hebat. Qiyamul lailnya, tadarusnya, sedekahnya, subhanallah, lebih baik. Tapi ada juga yang setelah selesai Ramadan, diakhiri dengan Idul Fitri tadi, dengan selesai memakan ketupat, kembalinya jadi setelah malas itu lagi. Jadi malas lagi, bahkan ada lebih meninggalkan dari sebelum Ramadan. Itu ada juga yang sebaliknya. Dari sebelum Ramadan dia malas-malasan. Pas begitu datang Ramadan dia hebat. Dan setelah Ramadan lebih hebat lagi. Mudah-mudahan kita termasuk yang kedua itu. Amin. Yang sebelum Ramadan kita biasa. Sedang bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah. Dan selesai Ramadan kita menjadi yang luar biasa. Ini subhanallah unik sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran buat kita semua ya. Lihat dalam surat An-Nahl ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan binatang sebagai ibrah. Karena makhluk yang Allah ciptakan banyak sekali, makanya kita ambil binatang-binatang yang ada di dalam Al-Quran sebagai ibrah untuk kita. Dan kita ambil binatang yang pada dasarnya menjijikan dan mengerikan. Kita ambil dua binatang ya. Untuk supaya kita menjadikan ibrah. Bagaimana orang yang sebelum puasa dia rajin, begitu puasa dia lebih rajin, setelah puasa males. Ada lagi yang sebaliknya, sebelum puasa males, begitu puasa rajin, setelah puasa lebih hebat lagi. Ini kita ngambil dua misil yang diciptakan Allah sebagaimana surat An-Nahl tadi. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Yang pertama dapat kita ambil contoh ataupun misil dari hewan ini. Pertama, binatang yang melata, yang menakutkan, yang menjijikkan. Apa? Ulat. Tahu ya ulat ya? Bagaimana ulat apabila hinggap di pohon, apalagi ulat bulu ya sampai gatal kemana-mana. Nah, itu ulat menjijikkan. Yang kedua kita ambil yang mengerikan, yaitu ular. Ular king cobra. Bukan king apa tadi biasanya? King Salman. Bukan King Salman, tapi king cobra yang menakutkan. Di mana king cobra itu apabila dia mematuk kita akan mematikan karena bisanya yang luar biasa. Nah, dua binatang ini bisa dijadikan kita ibrah. Nah, yang pertama kita ambil ulat. Ulat ini pertamanya menjijikkan, menakutkan. Anak-anak saja kalau melihat ulat itu pasti akan lari karena takut. Ada gatalkah atau menjijikkan. Subhanallah, itu binatang yang namanya ulat. Begitu mereka akan merubah dirinya, nggak tahu jadi apa, mereka berpuasa. Sehingga ulat ini berpuasa, berbentuklah menjadi kepompong. Tidak makan, tidak minum, dia membungkus dirinya, berubah menjadi kepompong. Tidak hanya sehari, tapi dia berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dia berpuasa tanpa makan, tanpa minum. Subhanallah, endingnya, akhirnya setelah dengan melakukan berpuasa, meditasi ya. Meditasi. Oh, meditasi, kirain teh meditasi ya. Bukan, ini kan senangnya biasa sambal ini, sambal hijau sama sambal cibiuk ya. Jadi meditasi. Itu mah beda. Beda lagi. Oke. Setelah meditasi sehari, seminggu, 2 minggu, dia berbentuklah menjadi sebuah ataupun sesuatu yang sangat indah. Sehingga dari asalnya ulat yang menakutkan, dia berpuasa membungkus dirinya menjadi kepompong, maka lahirlah menjadi kupu-kupu yang indah sekali. Sehingga dia mampu terbang, hinggap di taman, jangankan orang tua, anak kecil saja berlarian, berebutan, ingin mendapatkan kupu-kupu yang begitu cantik dan indah. Itu gambaran yang bagaimana? Yang manusia yang awalnya di saat sebelum Ramadan, dia
menakutkan, tidak pernah ibadah, jarang sholat, jarang berbuat baik. Subhanallah, tatkala datang bulan Ramadan, dia merubah dirinya dengan yang lebih baik, tadarus, qiyamul lail, membayar zakat, dan berbuat baik kepada sesama. Akhirnya setelah Ramadan, dia lebih hebat lagi. Jadilah itu kupu-kupu yang disenangi. Seperti itulah, ya. Seperti ulat. Bagi manusia yang digambarkan yang senantiasa lebih baik setelah Lebaran, setelah Ramadan. Dan yang satu lagi tadi, yang kedua tadi apa? Ular kobra kan menakutkan ya, karena dengan bisanya yang berbahaya. Itu gambaran. Kita lihat ular kobra ya, apabila kita dekati, dia akan ganas, akan mengejar kita. Subhanallah, jangankan anak kecil, orang tua saja, orang dewasa saja takut kalau melihat ular. Begitu dia berpuasa, dia ingin mengeluarkan, ingin mengganti kulitnya dengan kulit baru, maka si ular tersebut dengan meditasi tadi, mediasi atau meditasi? Meditasi. Dengan meditasi ini berhari-hari, berminggu-minggu, maka dia berdiam diri. Intinya sama dengan berpuasa. Setelah itu maka terkelupaslah kulit yang luar, maka ganti kulit yang baru muncul. Nah, setelah itu dengan terkelupasnya kulit yang lama ganti dengan bentuk wajah dan kondisi yang baru, bukan semakin jinak, tapi sebaliknya semakin beringas, semakin ganas, bahkan konon bisanya juga semakin mematikan. Subhanallah, lebih dari sebelum dia menjadi ular yang belum ganti kulit. Dia biasa-biasa saja, hanya kalau dia mengganggu baru dia ngejar, tapi kalau tidak mengganggu dia tidak apa-apa. Tapi subhanallah, setelah ganti kulit, setelah ganti baju, dia itu ada orang yang lewat saja dia kejar. Itulah semakin menakutkan dan mengerikan. Mungkin itu gambaran orang-orang yang tadinya golongan yang kedua, yang tadinya sebelum Ramadan ibadahnya kurang, begitu datang Ramadan hebat, begitu setelah Ramadan kumat lebih dari sebelum Ramadan. Itulah gambaran-gambaran yang Allah firmankan dari dalam surat An-Nahl tadi, yaitu tidak kami jadikan binatang kecuali sebagai ibrah, pelajaran bagi kita, terutama untuk kita yang sedang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Yuk kita bisa mengambil ibrah dari ulat tadi. Sebelum Ramadan kita ibadahnya biasa-biasa, begitu datang Ramadan kita lebih meningkatkan ibadah, dan setelah selesai Ramadan kita lebih hebat lagi, lebih baik lagi melaksanakan derajat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang akan mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Luar biasa Uja ini ya. Jadi banyak mengambil ibroh atau pelajaran-pelajaran dari binatang. Tadi yang pertama itu apa tadi? Ada ayam. Habis itu ikan. Habis itu ulat. Habis itu ular. Wah, akan jadi mana kita? Nanti bikin yang versi domba. Iya, oke, siap. Versi domba. Ibil, nanti onta. Oh, itu ada dalam Al-Quran kan? Al-Baqarah, ada banyak sekali binatang-binatang dalam Al-Quran. Dan ada salah satu binatang yang kadang-kadang kita takut, disebut apa itu? Dogi. Kalau bahasa kerennya apa itu? Dogi itu bahasa kerennya guguk. Guguk. Tapi itu kan ada yang guguk yang masuk surga bersama Ashabul Kahfi. Itu nanti di episode yang akan datang ya. Oke. Bruno. Nah, itu nama guguk gitu. Oke. Nah, itu ya. Jadi pokoknya pesanan saya tadi tolong bikinin domba tadi. Saya mau ceramah soalnya. Nah, luar biasa sekali ya Uji tadi ini. Setelah menyampaikan berbagai macam ibroh. Pilihannya cuma dua. Kita ini setelah Ramadan akan menjadi ulat atau menjadi seperti ular. Nah, silahkan mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Ustadz Jalil atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau berikan kepada kita menjadi amalan
jariah untuk beliau. Amin. Dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, kafaitu bihadzal kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Jang. Semuanya.